Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Ainin Sofia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persiapan komunikasi kelompok. Nah, kelompok yang pertama yaitu kelompok kecil. Kelompok kecil merupakan sekumpulan perorangan yang relatif sedikit, di mana dihubungkan dengan tujuan yang sama dan derajat organisasi yang tertentu. Mereka memiliki beberapa karakter, diantaranya yaitu anggota yang relatif sedikit, di antara 5 sampai 12 orang. Di antara kelompok memiliki tujuan yang sama dan saling berkaitan, dan mereka terbatas dengan aturan dan struktur organisasi. Nah, mereka juga memiliki beberapa norma-norma yang berlaku dalam kelompok. Nah, yaitu seperti kerapian atau datang tepat waktu dalam rapat. Contohnya seperti kelompok musik, kelompok bela diri, kelompok terapi, dan sebagainya. Nah, untuk yang kedua yaitu kelompok pemecahan masalah. Mereka merupakan sekumpulan individu yang terbentuk karena memecahkan suatu masalah atau untuk mencapai keputusan dalam persoalan-persoalan tertentu. Nah, mereka memiliki tahap-tahap pendekatan guna pemecahan masalah. Yang pertama yaitu menyusun kriteria untuk mengevaluasi pemecahan. Yang kedua, identifikasi pemecahan yang mungkin. Yang ketiga, evaluasi pemecahan. Yang keempat, memilih pemecahan yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu pengujian pemecahan yang telah terpilih. Mereka cenderung terbentuk secara spontan dan informal. Yang ketiga yaitu kelompok nominal, di mana mereka mengurutkan peringkat beberapa persoalan dengan cara mengumpulkan kontribusi para anggotanya serta memprioritaskannya tanpa evaluasi atau diskusi. Nah, mereka memiliki metode-metode dalam pemecahannya seperti metode Delphi dan metode pembuatan keputusan. Contohnya semisal dalam rapat tahunan, kelompok orang tua harus mencapai konsensus guna mendukung proyek-proyek sekolah di tahun. Selanjutnya, ada kelompok pengembangan ide atau subangsaran, yaitu kelompok yang berusaha untuk mengembangkan sebanyak mungkin gagasan. Prosesnya terdiri dari 2 tahap. Yang pertama ada periode subangsaran, dan yang kedua ada periode evaluasi. Yang kelima ada kelompok pengembangan pribadi, yaitu kelompok yang membantu para anggotanya untuk menyelesaikan masalah pribadi dan juga untuk meningkatkan fungsinya secara lebih efektif. Kelompok pengembangan pribadi yang paling populer adalah kelompok tatap muka, kelompok pelatihan asertif, dan juga kelompok peningkatan kesadaran. Dan juga yang terakhir ada kelompok pendidikan atau kelompok belajar, yaitu kelompok yang berusaha untuk memperoleh informasi atau keterampilan baru melalui saling bertukar pengalaman dan juga pengetahuan. Dalam kebanyakan situasi, semua anggota memiliki sesuatu untuk diajarkan dan juga untuk dipelajari. Peran anggota Kenneth Benn dan Paul Seth tahun 1998 mengusulkan suatu klarifikasi mengenai peran anggota dalam komunikasi kelompok kecil yang masih merupakan tinjauan yang terkait dalam topik penting ini. Peran tugas kelompok adalah peran yang membuat kelompok mampu untuk memfokuskan secara lebih spesifik dalam mencapai tujuan kelompok. Peran membina dan mempertahankan kelompok. Kelompok merupakan satu unit yang para anggotanya memiliki hubungan interpersonal yang beragam. Hubungan ini perlu dipelihara jika kelompok ingin berfungsi secara efektif. Partisipasi anggota dibagi menjadi 4, yaitu 1. Berorientasilah pada kelompok. 2. Pusatkanlah kelompok pada masalahnya. 3. Bersikaplah tanpa prasangka secara kritis. 4. Pastikan pemahaman. Pikir kelompok. 1. Para anggota kelompok berpikir bahwa kelompoknya dan para anggotanya tidak dapat dikalahkan oleh bahaya. 2. Para anggota menciptakan rasionalisasi untuk menghindarkan berurusan langsung dengan bahaya atau ancaman. 3. Para anggota kelompok yakin bahwa kelompok mereka bermoral. 4. Mereka yang bertentangan dengan kelompok dianggap terlalu menyederhanakan masalah atau menganut cara-cara yang jamak. 5. Tekanan kelompok ditujukan kepada setiap anggota yang menunjukkan sikap ragu-ragu atau mempertanyakan argumentasi atau usulan kelompok. Para anggota kelompok menyencarkan keraguan mereka sendiri. Pemimpin dalam komunikasi kelompok kecil. Dalam kelompok, 1 orang berperan sebagai pemimpin. 1.
Sang pemimpin bisa dipegang oleh beberapa orang. Kepemimpinan stasional perhatian pada tugas dan orang. Gaya kepemimpinan: 1. Pemimpin lepas kendali. 2. Pemimpin demokratis. 3. Pemimpin otoriter. Fungsi pemimpin: 1. Mengaktifkan interaksi kelompok. 2. Mempertahankan interaksi efektif. 3. Menjaga para anggota berada pada jalurnya. 4. Memastikan kepuasan anggota. 5. Merangsang evaluasi dan perbaikan. 6. Menyiapkan anggota untuk berdiskusi. Langsung saja kita di sini akan membahas tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi itu apa? Suatu organisasi adalah sekumpulan orang individu yang di organisasi itu untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan bersama. Tujuannya seperti apa kedepannya itu organisasi. Terus komunikasi organisasi sendiri itu adalah pesan yang dikirim dan diterima di dalam organisasi, di dalam kelompok yang mempunyai strukturalnya itu formal maupun yang terbentuk secara informal itu. Terus ada istilah jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi itu apa sih? Jaringan komunikasi merupakan saluran yang dilalui oleh pesan dari satu orang ke orang lainnya, seperti itu. Dalam sebuah komunikasi organisasi itu ada pola komunikasi kelompok, di mana ada pola lingkaran, pola roda, pola struktur Y, terus pola rantai, dan sampai pola saluran. Nah, di mana dalam pola-pola itu terdapat pengertian sendiri. Pola lingkaran, contohnya pola lingkaran adalah struktur lingkaran ini tidak memiliki pemimpin. Semua dalam anggota, terus semua dalam kelompok itu kedudukannya sama-sama mempunyai hak bicara, hak wewenang, dan lain-lain. Terus di pola roda ini memiliki pemimpin yang jelas, dimana dalam suatu bentuk tengah roda itu mempunyai posisi di pusat, dan ini satu-satunya orang yang dapat mengirim dan menerima pesan dari semua anggota yang ada di kelompok tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.